Romo masih di unmute, Romo. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam untuk yang di Sydney, Selamat malam. untuk yang di Indonesia. Hari ini sama-sama kita mau, ya saya sharing-sharing aja tentang apa yang saya ngerti supaya kita semakin mengerti. Itu jadi ya kita mau belajar tentang apa hari ini, tentang inti ajaran agama Katolik ya. Jadi ya bentar. Nah, ini ya. Ini sangat luas sekali. Tapi saya berusaha untuk apa namanya ya buat yang sederhana lah, nggak bikin pusing. Yang penting yang pertama-tama buat saya untuk bisa kita punya pengertian tentang apa itu ajaran agama Katolik. Yang penting adalah ini kita punya benih yang sudah ditanam dari humus yang kaya, ya kan, di jiwa kita masing-masing. Jadi untuk bisa mengerti tentang ajaran agama Katolik ini harus kita punya kerendahan hati. Bagaimana akhirnya kita bisa ngerti untuk menumbuhkan, untuk membuahkan, dan akhirnya bisa kita bagi untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benih ini yang harus ditanam itu kan humus, ya kan, yang kaya. Kata bahasa Inggrisnya ini kan humility, ini humus, humility artinya kerendahan hati. Untuk bisa kita mengerti tentang ajaran agama Katolik, buat saya yang paling penting adalah tentang kerendahan hati. Bagaimana akhirnya ya kan yang kita tahu, yang kita mengerti, yang kita sudah pelajari ini bukan untuk semakin kita jauh dari Tuhan, tapi akhirnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, jadi endingnya seperti itu. Bagaimana saya hanya mau menggambarkan kisahnya Thomas Aquinas yang dia luar biasa, dahsyat, untuk menjelaskan tentang bagaimana ajaran Katolik yang sesungguhnya. Dia mengajar, menulis, ya kan, diminta oleh Paus tentang bagaimana menanggapi ajaran-ajaran waktu itu yang begitu banyak ahli-ahli filsafat, termasuk para filsafat dari apa namanya Muslim, Yahudi, ya dia bisa bagaimana menjawabnya dengan contohnya untuk ajaran agama, dia menjawab Summa Contra Gentiles untuk orang-orang yang di luar agama Kristen saat itu. Dia juga menuliskan, dan karya maha agungnya adalah Summa Theologiae. Itu sama ini kalau kita lihat katekismus ajaran agama Katolik ini banyak sekali, ya kan, flow-nya itu dari apa yang diajarkan oleh Santo Thomas lewat Summa Theologiae-nya. Dan dia akhirnya setelah menuliskan begitu banyak, dia melihat salib Tuhan, dia merasa apa yang sudah dia buat ini, yang sudah dia tahu, itu tidak ada artinya. Jadi, engkau sudah menulis semua tentang aku, Thomas, apa yang kau minta? Dia bilang, sudah cukup aku bersama denganmu. Yang lain semuanya adalah ya kan jerami atau tidak penting atau sampah. Tapi persatuan denganmu itu yang sungguh luar biasa. Jadi starting point saya cerita Thomas Aquinas ini mau saya juga kita ya kan dengan mengetahui bukan untuk semakin kita jauh dari Tuhan, kita segala-galanya kita hebat, tapi justru kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa karya Tuhan itu luar biasa buat diri kita. Inilah yang tujuan sebenarnya kita semua yang kita capai. Ini juga yang ditulis oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae-nya, ringkasannya seperti ini. Kalau kita lihat juga katekismus kita juga banyak
flow-nya, bab-babnya dari sini, bagaimana proses penciptaan, ya kan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu semua ciptaan ini akhirnya kan harus kembali kepada Allah. Kita jatuh ke dalam dosa, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, sudah juga begitu banyak, ya kan, perpanjangan tangan kasih Tuhan lewat para nabi, kalau kita lihat dari perjanjian lama, dan akhirnya kan Allah sendiri yang mengirim, yang mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Allah yang maha tinggi, maha agung, dengan kerendahan hatinya mau menjadi manusia seperti kita. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa kita, supaya kita semuanya selamat, supaya kita semuanya itu kembali kepada Tuhan. Semua prosesnya ini bagaimana setelah Tuhan Yesus, ya kan, Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus, yang menyelamatkan, dan Allah Roh Kuduslah yang menuntun, yang membantu, yang menyelamatkan kita untuk bisa sampai kepada Allah lagi. Dan itulah ada sakramen. Sakramen itu apa? Nanti kita lihat lagi pelan-pelan. Ini hanya saya mau menguraikan secara garis besar. Nanti kita bisa lihat satu demi satu, ya kan. Sakramen adalah tanda, sarana supaya kita bisa menghadirkan Allah. Itulah, ya kan. Nah, ada Roh Kudus supaya kita bisa merasakan dari kita menghadirkan, dari kita lahir sampai kita berakhir itu kita bersama dengan Allah. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada ciptaan. Itu kira-kira kalau kita lihat ya inti dari ajaran agama Katolik, ya garis besarnya kurang lebih dari Allah kembali kepada Allah. Dari abu kembali kepada abu. Itu yang selalu diingat. Percayalah dan bertobatlah kepada Injil. Itu hari Rabu kita diingatkan lagi. Lalu orang tanya, kenapa harus ada di kepala? Ya kan? Kenapa nggak ada di tangan aja abunya? Kenapa nggak ada di hidung aja tadi abunya? Kenapa nggak ada di mata? Kenapa nggak ada di telinga? Kenapa harus di kepala? Itu juga kita lihat ini nih, gambar ini. Tujuannya supaya kita ingat, ditaruh di kepala. Ingat dari abu kembali menjadi abu. Ingat, percayalah kepada Injil. Ya kan, supaya kita itu selamat jiwanya. Untuk ini sih yang kita cari, apalagi ya kan, keselamatan jiwa-jiwa, salvation for the soul. Ya kan, ini yang flow-nya seperti ini yang mengingatkan kita supaya kita ingat terus, kita nggak lupa. Makanya setiap Rabu Abu kita diingatkan. Di masa-masa Lenten season atau Prapaskah ini kita juga diingatkan bagaimana kita harus mati raga, kita harus kembali kepada Tuhan. Yang selalu saya paling mudah menggambarkan itu, untuk bisa kembali kan tidak mudah. Ada orang yang mau larinya cepat nih, mau kembali. Kita ikut, diibaratkan masa Prapaskah ini adalah kita lari maraton. Lari maraton cepat semuanya. Kalau maraton ada yang jalan sendiri-sendiri kan, karena sudah mau cepat sampai semuanya, mau kencang sampai akhirnya ya kan belum tentu bisa salah jalan, bisa tersesat. Nah, masa Advent ini, masa Prapaskah ini kita diajak, ditegur sebentar untuk lihat lagi. Udah bener nggak nih tujuannya? Jangan-jangan tujuan kita ini nggak kembali kepada Allah, malah menjauh kepada Allah. Jangan-jangan salahnya jalannya salah ini, ya kan? Jalannya malah berbeda. Orang harusnya ke gereja katedral, tapi atau ke arah yang kita tuju, tapi malah arahnya berlawanan, makin jauh. Maka supaya kita bisa sama, ya kan, kita berhenti sejenak, kita diingatkan, ingat, kita dari abu harus kembali ke sana. Jangan kita nanti kembali ke tempat yang lain. Dari abu harus kita kembali kepada abu. Tuhan yang menciptakan kita. Untuk itu, percayalah, ya kan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita harus balik arah, kita harus lihat lagi. Ini jadi gambaran ini, itu ajaran Katolik adalah gambarannya supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita nggak salah. Nah, untuk itu kan banyak sekali ritmenya atau
aturannya, ajarannya. Nah, itulah melalui sakramen-sakramen. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ya, iya kan ini. Sakramen-sakramen inilah yang membawa kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang malah kita nggak kepada Tuhan Yesus, kepada tempat yang lain. Maka kita harus dibalikan lagi. Kita harus itu loh, repent, ya kan, bertobat, believe to the gospel, ya kan, percayalah kepada Injil, gitu loh. Jadi dibalikin lagi, diingetin lagi. Ini apa namanya yang sangat sederhana untuk bisa melihat seluruh proses, ya kan. Kita juga bisa lihat dari kalender liturgi. Kalender liturgi kan juga punya ritmenya, ya kan. Dari masa Advent pertama sampai nanti kepada hari raya Kristus Raja semesta alam. Nah, kembali kepada Kristus dari awal, ya kan, bahwa Allah punya rencana kepada manusia dengan mengirimkan putranya, ya kan, untuk lahir menjadi manusia. Nanti akhirnya endingnya adalah hari Raja Kristus semesta alam, itu kembali lagi kepada Kristus supaya kita selamat. Kira-kira itu ya. Saya hanya jadi gambaran ini penting untuk kita maju ke dalamnya. Karena apa? Hidup kita kan ini ya selalu bertingkat-tingkat. Nah, jangan sampai nanti kita kembalinya salah gitu loh. Kembalinya tuh kita harus nanti jadi lebih bijaksana, ya kan. Dari kecil sampai kita dewasa, kita punya nilai-nilai yang memang ini kalau kita lihat ya, ini juga penting buat anak-anak kita dan buat diri kita sendiri. Dari kita masih kecil, kita itu punya pengharapan, ya kan, nanti anaknya mau bagaimana, mau seperti apa, ya kan, lalu kita punya kehendak, punya tujuan, punya kompetensi. Ini saya mau sambungin kira-kira nanti ini ke ya ritmenya ini ada juga kita bisa lihat ini stage of life, kita bisa gabungkan juga dengan sakramen ya. Sakramen ini juga punya tahap-tahapannya dari lahir kita menjadi berakhir. Ya, bagaimana ketika kita lahir ya kan, tuh infansi, itu masa kecil. Itu kan kita punya harapan, ya kan, lahir begitu happy, senang, wah anaknya cantik, anaknya cakep, luar biasa, hebat. Ya kan? Lalu kan diberikan yang terbaik, kasih semuanya yang terbaik, sehingga akhirnya kita punya pengharapan supaya anak ini begini, anak ini begitu. Itu kan secara jasmani. Bagaimana secara rohani? Secara rohani itu kan yang nggak kelihatan gitu loh, yang bisa kita bersama dengan Allah. Nah, itulah nanti saya mau sambungin di bawahnya ini dengan sakramen-sakramen yang nggak kelihatan. Sakramen lahirnya apa? Itu adalah waktu dibaptis, dimeteraikan menjadi anak Allah. Waktu lahir, Allah ada. Itu kan suatu pengharapan. Nanti saya lanjut lagi. Ini tahapan-tahapan yang kita mesti lihat dalam psikologi stage of life, di mana inilah bagian dari kehidupan kita punya pengharapan, kita punya kehendak, kita punya tujuan, pelan-pelan kita punya kompetensi, kita punya imannya ditumbuhkan, ya kan, imannya dikuatkan, kan itu tahap per tahap, dasar sehingga akhirnya kita punya kasih, punya perhatian, dan nanti akhirnya itu kita bisa menjadi lebih bijaksana ya. Jadi ya inilah kira-kira gambarannya nih, ya kan. Dari lahir, dari umur 2 tahun, umur tahap ketiga, tahap keempat, ini model-model yang saya pakai ini juga menurut saya kita nanti hubungkan dengan sakramen ya. Pelan-pelan, saya hanya mau lihat bahwa nilai-nilai ini juga ada dalam kehidupan rohani kita dan dalam juga kebersamaan kita dalam keluarga. Untuk itu saya balik pelan-pelan supaya bisa nggak bosan. Sumber iman kita pasti kita sudah tahu ya. Kenapa ada tradisi, kitab suci, dan magisterium? Ya, saya tempatkan tradisi ini nomor 1, kitab suci nomor 2, dan magisterium akhirnya. Sama kan dalam berkeluarga, bagaimana pada waktu lahir, ya kan? Belum ada aturan kan, ya diajak ngomong, nggak boleh ini ya, harus makan pakai tangan kanan, harus jam segini kita harus mandi, jam segini harus berdoa, harus ke gereja, harus ini, harus itu, kan ada aturan ya, aturan secara lisan. Ya, buat saya ini 3 sumber iman Katolik
Yang awal mulanya sebelum ada kitab suci ya tradisi, ya kan, secara lisan. Belum ada kitab suci. Kitab suci kan perjanjian lama, itu kan sebelum Tuhan Yesus ya, udah sebelum-sebelumnya lah para nabi. Setelah Tuhan Yesus kan nggak langsung, habis Tuhan Yesus naik ke surga nggak langsung ada kitab suci. Itu kan proses, kita bisa lihat aja Injil-Injil ada yang tahun 50, tahun 60, tahun 70, itu kan setelah Tuhan Yesus wafat sekian puluh tahun baru muncullah, terangkumlah kitab suci. Ya kan, baru nanti supaya untuk bisa menjelaskannya, untuk bisa mengarahkannya supaya kita nggak salah, karena kan kita ini bisa salah tafsir, ya kan. Untuk itu harus ada magisteriumnya, pengajaran ajaran gerejanya, supaya kita ada panduannya untuk bisa mana yang lisan, mana yang tulisan ini bisa kita gunakan yang paling tepat. Tradisi saya tempatkan untuk urutan pertama, karena pada awalnya sebelum Kristus lahir ke dunia, para nabi oleh Allah ya kan jadi perpanjangan tangan, lidahnya untuk menyuarakan kerajaan Allah dan kebenarannya dari mulut ke mulut. Kita bisa lihat nabi-nabi lah, dari Abraham, Nabi Musa, ya kan, dari Ayub, banyak sekali semua nabi-nabi. Tujuannya apa? Bertobat tadi yang saya bilang. Ingat, makanya pakai abu kan itu. Bertobat dan percayalah kepada Injil, ya kan, mewartakan kerajaan Allah. Semuanya dari mana? Dari mulut ke mulut. Bukan langsung udah ada kitab sucinya jadi, enggak, ya kan. Jadi saya mau tempatkan ini tradisi nomor 1. Setelah Yesus naik ke surga, yang namanya Alkitab belum ada. Tradisi suci tidak bertentangan dengan ajaran gereja lah yang dipegang teguh oleh para murid dan misionaris pada awal. Pada gereja apa? Ya tradisi yang ada. Kata ini, kata itu, ya kan. Makanya Paulus nggak bosan-bosan, nggak capek-capeknya dia tulis semua setiap dia perjalanan. Dia kan seorang misionaris yang pertama dari perjalanan 3 tahap perjalanannya, dari Roma, dari Efesus, ya kan, Korintus, Tesalonika, wah panjang itu ceritanya dia. Ya kan, makanya karena belum ada kitab suci, apa yang dia pakai? Ya kan, dia tulis tentang surat-suratnya kepada umat di Korintus, kepada Tesalonika, ya kan, kepada di Efesus dia tulis supaya apa? Supaya bukan hanya omongan, nanti bisa lupa, ya kan, bisa lain. Makanya dia cerita pengalamannya, kisah-kisahnya, apa yang ingin dia sampaikan, nasihatnya. Roh Kudus lah yang menggerakkan dia, bukan dia sendiri. Roh Kudus lah yang menuntun dia. Itulah makanya kitab suci kan itu adalah peran serta Roh Kudus. Tadi sambungin yang saya katakan, ya kan, dari Allah kembali kepada Allah. Ingat, pencipta, penyelamat, lalu kan ada yang meneruskan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada yang membantu kita, ada yang menolong kita. Ya kan, itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membantu gereja, memperkokoh gereja, menolong para rasul, ya kan, termasuk Paulus dan juga penginjil yang lainnya, untuk akhirnya bisa ada kitab suci perjanjian baru itu. Namun sekalipun di masa awal gereja Katolik bertumbuh, belum ada satuan Alkitab atau kitab suci sampai sekarang. Sampai sekarang serangan-serangan iman kepada gereja Katolik sudah gencar dilancarkan. Namun dengan tradisi suci gereja, semuanya bisa bertahan hingga gereja Katolik sampai sekarang. Ya, ada orang kan yang mengatakan, ya hanya kenapa harus percaya tradisi? Kitab suci aja udah cukup, ya kan, sola scriptura. Ya, ini yang saya mau katakan, ya tanpa ada tradisi bagaimana bisa ada kitab suci? Itu loh. Yang pertama-tama kan tradisi yang memang sudah ada. Ya, kita bicara tentang Bunda Maria, wah di ini nggak ada kitab suci. Nah, kok bisa nggak ada kitab suci? Mujizat pertamanya siapa? Ayo, ya kan, Bunda Maria itu di Yohanes. Di mana? Di Kana. Lebih dulu, ya kan. Kadang-kadang kan menafsirkan, ya kan, jadi bisa salah. Tapi kalau kita lihat dari tradisinya, bagaimana peran serta Bunda Maria sudah ada dari dulu. Ya kan, berdoa kepada Maria sudah ada. Bunda Maria yang menemani para rasul. Ya kan, penampakan Bunda Maria juga sudah ada. Ingat yang kalau kita itu penampakan Bunda Maria waktu masih ada Bunda Maria dengan Yakobus. Makanya ada kalau ke gereja itu di lupa saya itu Spanyol. Itu kan penampakannya
Pilar, Mother, ya, Our Lady of Pilar. Itu kan penampakan Bunda Maria masih ada yang memberi semangat kepada Rasul Yakobus supaya dia tidak putus asa, supaya dia terus meskipun sulit untuk mewartakan kabar sukacita saat itu, Bunda Maria menyemangati dia. Itu kan tradisi, ya kan? Itu kan sudah ada kisahnya bagaimana Bunda Maria menemani para rasul. Apa contohnya? Contohnya kan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, ya kan? Jadi bagaimana Bunda Maria ingat kata-kata Tuhan Yesus bahwa para rasul akhirnya ditemani, didampingi, dan endingnya akhirnya ya para rasul yang udah nggak tahu kemana, kehilangan arah, putus asa, ingat dari abu kembali abu, ingat percayalah kepada Injil. Itu kan kira-kira begitu akhirnya bersama dengan Bunda Maria dikumpulkan dan mereka berdoa. Peristiwa Pentakosta itu terjadi. Roh Kudus turun atas para rasul supaya para rasul yang tadinya putus asa, kehilangan arah, penyelamatnya, Mesiasnya, gurunya sudah naik ke surga, mereka nggak tahu mau buat apa. Tapi ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi langsung Bunda Maria terus menemani para rasul, mendampingi para rasul, sampai mereka semua pergi kemana-mana, Bunda Maria pun terus menyemangati mereka, mendoakan mereka. Itu kan apa ada di kitab suci? Ya ada. Adanya adalah peristiwa Pentakosta, adanya adalah Bunda Maria ada di Kana untuk peristiwa mujizat yang pertama sebelum Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit semuanya. Mujizat pertamanya untuk keluarga, mujizat pertamanya. Karena gereja itu dibangun, ya kan? Dari keluarga-keluarga kecil, dari rumah-rumah kita. Jadi itulah yang pertama mujizat. Bagaimana ini kan kadang-kadang jadi kita bingung. Tradisi nggak penting, kitab suci aja, ya kan? Kadang-kadang kurang, nggak bisa saling melengkapi kalau begitu. Yang tadi saya bilang, kitab suci bukan tulisan langsung dari Tuhan, melainkan Roh Kuduslah yang menggerakkan para nabi dan pengarang-pengarang yang lain, penulis Injil yang lain termasuk Paulus, ya kan? Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ada kisah para rasul, kisahnya mereka, ada juga Wahyu. Ya kan, ini semua surat-surat ya kan adalah Roh Kudus. Tadi ingat gambarnya, Roh Kudus yang membawa, mengantar, menolong untuk kita kembali, ya. Ini dalam apa namanya? Ini katekismus. Aduh. Bukunya yang ini. Ya kan, buku ini nih. Wah, ini buku saya nggak kelihatan ya. Bukunya Katekismus ini ada yang biru nanti saya kasih lihat lagi kalau ini. Ya. Jadi kita bisa lihat Katekismus Gereja Katolik ini yang nomor 80 mengatakan tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali. Ini dari magisterium ya. Kalau kitab suci, jadi makanya tadi saya bilang ini mana yang lisan, mana yang tulisan, lalu kan mesti ada tengah-tengahnya nih. Ini yang kita supaya kita nggak kehilangan arah, ada panduannya. Sorry ya, ada panduannya. Jadi dikatakan tradisi dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dengan karakter tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus di dalam gereja yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orang sampai akhir zaman, sampai nanti. Itu tadi saya katakan untuk penyelamatan jiwa-jiwa dari Allah kembali kepada Allah. Ya kan, itulah. Jadi untuk bisa sampai ke sana, ya tradisi sama kitab suci nggak bisa ini jalan masing-masing, nggak bisa ini yang paling benar, ini yang paling benar, nggak bisa, harus paralel, berhubungan, terpadu. Panduannya apa? Panduannya adalah katekismusnya, ini magisteriumnya, supaya semuanya sampai ke tujuan. Karena kalau kita mengutamakan yang ini, pasti nanti bisa salah tafsir, kita punya keterbatasan, kita punya juga kelemahan. Untuk itu kita perlu magisterium, ya kan? Jadi tradisi,
kitab suci, magisterium, tradisi, dan kitab suci, lisan dan tulisan. Kitab suci harus ditafsirkan dalam konteks dan dalam kesatuan dengan tradisi. Tradisi sebab sebelum kitab suci ini ditulis, sabda Allah lebih dulu hidup ya kan dalam tradisi gereja. Sebelum semuanya ditulis ya kan, lebih dulu dihayati dalam tradisi. Penulisan kitab suci itu ada di bawah pengaruh Roh Kudus tadi yang saya katakan. Maka dihayati gereja di sepanjang zaman dan juga harus didampingi, diterangi dalam terang kitab suci. Dalam menafsirkan tradisi dan kitab suci, gereja Kristuslah yang punya wewenang untuk mengajar, wewenang untuk mengajar soal-soal lainnya lah itu. Tasusila, moral, ada di mana tangan para uskup. Sebagai apa? Ya kan pewarisah para rasul. Sebagai pemimpin yakni Petrus. Ini di atas gerejaku didirikanlah, aku mendirikan gerejaku. Itulah makanya berhubungan dengan Paus. Paus yang pertama, pemimpin gereja yang pertama itu Petrus. Dalam surat Petrus yang kedua, bab 3 ayat 15 dan 16, diingatkan bahwa kitab atau kitab suci sangat sulit memang dimengerti. Jangan kita tafsir-tafsir sendiri. Sehingga butuh wewenang khusus untuk menafsirkan. Wewenang itu ada di tangan gereja yang sudah diberi wewenang oleh Yesus sendiri. Itu ya. Inilah magisterium. Wewenang itu ada di sini. Salah satu wewenang gereja Katolik untuk mengajar. Salah satunya adalah magisterium. Salah satu dari magisterium ini adalah Katekismus Gereja Katolik, KGK itu. CCC kalau bahasa Inggrisnya. Ya kan, KGK kalau bahasa Indonesianya. Yang terutama kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendakmu sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu ada di surat Petrus yang kedua, 1 ayat 20 sampai 21. Jadi, kenapa perlu magisterium? Ya karena kita nggak bisa nafsir sendiri, nggak bisa tebak-tebak sendiri. Jadi harus ada ajarannya yang menyatukan, ajaran yang meng-guide kita, panduannya. Gereja Katolik sehingga adanya satu kesatuan pengajaran yang membuat umat yakin bahwa dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik adalah konkret dan terus berkembang tanpa membuat orang bingung. Adapun tugas nafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan kepada wewenang gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Ya, kira-kira gambarannya kayak begitu tadi. Makanya kalau kita lihat gambaran yang skema lingkaran, yaitu dari Allah kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Lewat sakramen-sakramen. Kepada siapa sakramen-sakramen itu dipercayakan? Kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Siapa yang boleh memberikan sakramen? Ya orang-orang yang memang tertahbis, ya kan, yang menjadi pengganti para rasul, kira-kira begitu ya. Contoh ini nih ya kan, contoh ini Misa Kudus, tradisi ini, ya kan, apakah ini tradisi, apakah ini ya itu nanti harus kita cari sendiri tuh. Misa Kudus harus doa, ada sili, ada penderitaan, pengakuan dosa, komuni, ya kan, minta kepada Tuhan, menyerahkan kematian, pengampunan yang terakhir. Ini kan apa namanya, akhirnya nih gambar-gambar ini, lah coba nih contohnya dengan Prenekaristi nih. Ya ini udah menyatu nih dalam ajaran gereja, Prenekaristi ya. Gimana dalam Prenekaristi itu bagaimana kesatuan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu ada di situ. Bagaimana ya kan dalam altar, di atas meja altar itu adalah tubuh Tuhan Yesus yang wafat untuk kita, dikorbankan untuk kita manusia. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ya kan, dari Allah kembali kepada Allah, jembatannya melalui Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah darahku yang dikorbankan bagimu. Ingatlah kenangan akan daku. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang kudus juga ada di sana. Ini udah satu nih. Kitab suci, ada juga tradisi, dan juga ada magisteriumnya, ajaran gereja. Ini salah satu contohnya, ya kan. Yang kalau murni kitab suci aja, pasti nggak bisa gambar kayak begini. Ya kan, pasti nggak bisa lengkap ada orang-orang kudusnya.
pasti juga nggak ada gambar Bunda Marianya. Pasti juga nggak ada itu gambar orang-orang yang di api pencucian. Dengan prenekaristi didoakan, mereka juga akhirnya bisa dari Allah kembali kepada Allah. Orang-orang yang di api pencucian. Ini lengkap satu panduan nih. Nggak ambil sepotong-sepotong. Kalau kita ambil sepotong-sepotong, kita bisa lihat, ya kan? Nggak ada yang satu nggak lengkap. Ini bagaimana gereja Katolik ini dengan tradisi, dengan kitab suci, dengan magisterium ini semuanya sudah menyatu, ya. Bagaimana kita bisa lihat di kiri dan di kanan orang-orang kudus, bagaimana dalam prenekaristi kita mendoakan orang-orang yang ada di api pencucian, bagaimana kita yang masih berjuang di sini terus bersatu kepada Allah dengan ditemani siapa oleh Bunda Maria, ya kan? Melalui siapa ya? Lewat pengorbanan Kristus sang penyelamat kita, ya kan? Kita bisa lihat nih gambar yang lebih luas lagi. Ini buat saya satu kesatuan utuh, ya, nggak dipotong-potong antara tradisi, kitab suci, dan juga magisterium. Ya, ada Allah Bapa, ya kan, di atas, Allah Roh Kudus, Allah Putra, ya kan, ini yang menyelamatkan dan menebus kita. Ada orang-orang kudusnya, kita bisa lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya lengkap, ada malaikat-malaikatnya. Ada kita nih yang masih berjuang, yang masih di bawah nih, kita bisa lihat ya. Yang mau apa? Dari Allah, mau kembali kepada Allah. Ya. Dari perayaan Ekaristi kita bisa lihat air yang begitu mengalir, rahmat yang mengalir untuk orang-orang yang ada di api pencucian. Kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Ini nggak ada nih, ini makanya dipotong-dipotong, ya kan. Jadi kalau dipotong-dipotong ya, saya bilang kalau nggak satu kesatuan utuh pasti nggak lengkap begitu loh. Pasti nggak ada, ya kan. Salah satunya, ini yang saya bilang, entah Bunda Marianya, entah mendoakan orang meninggalnya, entah juga orang-orang kudusnya, ya ini pasti, ini buat saya, inilah yang ada, yang dari tradisi, perjanjian lama, ya kan, ada sampai juga perjanjian baru, dan akhirnya inilah kenangan akan daku, yang terus kita ucapkan setiap saat, setiap hari, untuk lewat prenekaristi, untuk mengenang Tuhan Yesus, mengajarkan Tuhan Yesus. Begitu penting. Kenapa? Ya karena ini, Ekaristi begitu penting ya karena ini. Gitu, supaya membawa kita kembali kepada Allah, kita mendapat santapan rohani yang menguatkan jiwa dan raga kita untuk lari, untuk sampai garis finish. Tapi garis finishnya harus ketemunya itu Tuhan Yesus, jangan ketemu yang lain, ya kan? Untuk itu dalam perjuangannya, ya kan, ini kita lihat ada, ya kalau kita lihat gereja Katolik itu kan baru tahun abad ketiga lah, abad keempat ya, dengan Konstantin itu loh, mulai bilang, mengatakan resmi lah agama Kristen ini percayakan Tuhan. Itu kan udah berapa ratus tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi setelah itulah mulai ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tanya sana, tanya sini, benar apa enggak. Nah, ini para bapak gereja, ya kan, para uskup, mereka mengadakan rapat untuk meyakinkan ini ajaran yang benar. Inilah magisterium nih, ya kan, supaya ada orang yang bilang ini, bilang itu, ini bisa diluruskan kembali. Makanya ada konsili. Yang pertama itu di Nisea, ya kan. Yang kedua itu Konstantinopel, 325-381. Inilah makanya ada doa aku percayanya ada dua versi, yang panjang dan yang pendek. Ya kan, Nisea itu 325. Yang pertama yang dibahas itu ajaran Arius, ya, seorang imam paroki di Alexandria, dia mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah, tapi makhluk ciptaan Allah gitu loh. Makanya tegaskan dalam aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal kita yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Itu dijelaskan di situ, ya kan. Lalu tahun berikutnya yang kedua di Konstantinopel, yang dibahas ini ajarannya Makedonius, ya kan, mengajarkan bahwa Roh Kudus dari
tadi saya bilang nih, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nyambung-nyambungnya ke situ ya. Yang diserang itu tentang ini Allah Putra, yang ketiga ini Allah Roh Kudus, bukan Allah tapi makhluk ciptaan, dan Allah adalah pelayan, dia bilang Bapa dan Putra. Ini juga ditegaskan lagi. Jadi ketika Konsili Konstantinopel menolak ajaran, akhirnya menolak ajaran Makedonius dan menegaskan Roh Kudus adalah Tuhan dan Allah setara dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Konsili Konstantinopel ini pengaku iman Nisea kembali diteguhkan dan diperluas pada bagian yang menerangkan Roh Kudus dan juga karya-karyanya. Jadi setiap konsili pasti ada penegasan-penegasan supaya ajaran gereja ini yang kembali mengarahkan supaya nggak salah lagi. Itu kira-kira seiring ya kan, seharmoni. Nah, begitu. Inilah yang saya mau katakan ya kan, dari Roh Kudus ini kita itu punya sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang kita juga harus supaya bisa jangan salah tadi ya kan. Makedonius, Arius itu ketika kita akhirnya merasa paling hebat, merasa paling ini, kita nggak bisa untuk dituntun oleh Allah. Kita hanya untuk kita, hanya untuk saya, buat saya. Akhirnya sulit untuk bisa mendengar apa yang sebenarnya Allah mau dalam hidup kita. Inilah dua hal yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa percaya kepada Allah sungguh-sungguh dengan kredo itu, ya kan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan juga kita bisa mengerti apa yang Allah inginkan dari Allah, kita harus buat apa, nanti kita kembali, kita mau bagaimana. Ini dua hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama giftedness, kemampuan untuk mengubah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah ya kan, dari yang nothing menjadi something, dari tanah menjadi manusia ya kan, dengan apa, hembusan nafas Allah sehingga bisa bernafas dan hidup manusia itu kemampuan mengubah sesuatu karena kita segambar secitra dengan Allah, kita ciptaan Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Makanya kita juga punya kemampuan itu. Itu yang kita juga harus kembangkan. Caranya, ya kita harus senafas. Karena nafas kita adalah nafas Allah. Harus sehati, sepikiran, sekehendak dengan Allah. Yang kedua, ya kan, bagaimana godliness ini, kemampuan untuk menggunakan giftedness ini untuk melayani. Inilah yang kerendahan hati. Karena ya kan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi kita bisa berbuat sesuatu, mengubah sesuatu, intinya ujung-ujungnya adalah teladannya Tuhan Yesus sendiri. Mau mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Menggunakan seluruh apa yang dia miliki sebagai Allah untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, wafat di salib untuk melayani kita. Nah, inilah konsepnya supaya kita juga punya garis ya kan, punya sehati, sekehendak dengan Allah. Talenta, berkat yang kita terima ini untuk bisa mengubah sesuatu, bukan membuat diri kita semakin hebat, semakin besar, semakin luar biasa, semakin terkenal, tapi endingnya, akhirnya kita harus sejalan, segaris, secitra, sekehendak dengan Allah. Kemampuan kita ini untuk apa? Untuk melayani. Jadi inilah yang dikatakan talenta itu yang Tuhan kasih sama kita, pikiran yang sekarang kita sedang olah mau belajar apa itu inti ajaran agama Katolik, ya kan? Yang kita mau tahu ini adalah karisma kita. Untuk kita punya secitra, segambar, sehati, sepikiran, sekehendak, satu garis dengan Allah, godliness. Itu karakter kita. Ujung-ujungnya tadi saya katakan kita mau melayani. Jadi apa yang kita pelajari ini tentang inti ajaran Katolik itu inti-intinya ini bukan untuk diri kita sendiri.
Inti-intinya adalah untuk melayani. Supaya apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Supaya apa? Kita nanti semua kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Supaya kita satu keluarga, orang tua, ayah, ibu, papa, mama, anak-anak, cucu-cucu, semuanya kita bisa kembali. Inilah yang harus kita perjuangkan sama-sama. Ya kira-kira begitu. Ya menjadi seperti Tuhan dengan kemampuan keterampilan yang sudah Tuhan berikan. Menjadi seperti Tuhan dalam pelayanannya. Ini yang kita harus garis bawahi dengan apa yang inti gereja Katolik ajarannya. Ya ini dari Allah kembali kepada Allah. Nggak usah kita lihat yang sulit-sulit. Nggak usah kita buat yang rumit-rumit. Caranya bagaimana? Ya caranya ini. Apa yang sudah Tuhan kasih, kita gunakan, kita lipat gandakan, kita upayakan yang terbaik, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk pelayanan kita, untuk orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Contohnya apa? Itu membasuh kaki para rasul, para Tuhan Yesus, ya kan? Itu yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang juga dikatakan yang kita harus perjuangkan bersama, menjadi seperti Tuhan dalam kuasanya, karena kita, ya kan, diberikan berkat berlimpah, bisa ini, tahu begitu, itu karena kuasa Tuhan. Tapi jangan lupa, kita mau juga menjadi seperti Tuhan dalam cintanya, pengorbanannya, dan kasihnya. Ini yang supaya kita nggak lupa, inti ajaran agama Katolik itu dari Allah, ada Tuhan Yesus contohnya yang mau melayani, mengorbankan diri, ya kan. Kuasa Allah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita keterampilan, memberikan kita juga segala-galanya, berkatnya. Tapi jangan lupa karena cintanya mau kita dibawa kembali kepada Allah juga. Itu yang kita harus juga sama-sama kita perjuangkan. Kita bisa berhasil sampai nanti garis finish. Ya, itu nanti kita bisa salah kalau kita hanya mengandalkan talenta kita lari terus. Kita nggak tahu apa yang kita jalani ini udah sekehendak, udah segaris, udah satu rute nih belum sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, giftedness kita berhasil, tapi keberhasilan terbatas, hanya satu area hidup. Kita bisa hebat di dunia ini, bisa segala-galanya, punya kemampuan, keterampilan, dan segala-galanya kuasa, tapi terbatas hanya sampai di sini. Untuk itulah, dari Allah, giftedness kita, godliness ini harus kembali kepada Allah. Kita berhasil memperjuangkan hidup kita dengan ada talenta atau giftedness atau karisma, dan juga harus ada godliness-nya, segambar, secitra, seluruh, satu rute, satu hati kepada Allah. Butuhnya apa? Ya ini kita butuh karakter, ya kan, butuh untuk kita bisa sama kehendak dengan kehendak Allah. Jadi dua-duanya ini karisma, giftedness, godliness, dan juga karakter ini dua-duanya penting. Ya, contohnya ini kerendahan hati di hadapan Allah, banyak sekali ya. Contoh gambar orang-orang kudus nih, bicara tentang orang kudus juga ini tradisi, ya kan, yang ditambahkan dengan ajaran gereja magisterium. Kitab suci kan itu hanya pada waktu Tuhan Yesus saja, pasti begitu. Nggak ada setelah Tuhan Yesusnya, nggak ada orang-orang kudusnya, ya kan. Nanti jadi bingung. Nah, jadi makanya nggak lengkap kisah ceritanya. Ini bagaimana kisahnya kalau diajarkan sejak kecil. Kita ini kalau kita lihat, ya kan, orang tua yang mengajarkan untuk kita selalu punya tantangan, punya cobaan, punya banyak masalah, kita kembali kepada Allah, ngobrol, cerita dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus, ya kan. Ini banyaklah orang-orang kudus yang punya pengalamannya yang luar biasa. Dari Martinus de Porres, dari Dominikus, dari Teresia kanak-kanak Yesus, wah semuanya lah, dari orang-orang kudus semuanya pasti punya pengalaman yang ini. Inilah yang diteladan kita, inilah yang juga kita doakan dalam doa syukur agung bersama orang kudus, ya kan. Kami merindukan untuk kami dari Allah kembali kepada Allah.
Nah, ini yang sangat mendasar sekali ya. Ini cerita bagaimana Martinus de Porres yang punya banyak masalah, punya banyak tantangan, dia selalu lari ke kapel, berdoa di bawah salib kaki Tuhan. Dan salah satu kisahnya itu para saudara-saudaranya di biara lihat dia kok bisa dialog dengan Tuhan, bisa cerita dengan Tuhan, bahkan mereka bisa lihat kok kayaknya dekat sekali, dia seperti melayang dan bisa diskusi, bisa cerita dari Tuhan, dari hati ke hati. Ya, ini salah satu bagaimana punya talenta, punya giftedness, segambar, secitra, serupa dengan Allah, mau melayani. Semua pelayanan yang diberikan Martinus de Porres itu dahsyat luar biasa. Dia nggak bisa jadi imam hanya seorang bruder, tapi juga semuanya dia dihina, punya banyak penderitaan, wah punya banyak tantangan, disuruh-suruh semuanya. Dia ya banyak orang sakit yang harus dia kasih makan, banyak orang yang juga menderita dia harus hibur, ya itu luar biasa. Dia larinya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, segala perjuangannya. Jadi dari Allah kembali kepada Allah, talenta yang dia punya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mujizat, dia bisa berikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya dalam pelayanannya di biaranya. Tapi banyak tantangan-tantangan juga, dia akhirnya kembali kepada salib Tuhan. Situlah titiknya, ujungnya yang tadi nih. Tuhan Yesus, ya kan? Dari Allah, para nabi semuanya, ujungnya untuk titik baliknya ini, untuk bisa kita naik kembali kepada Allah, setelah kita jatuh dan bangun, itu kan salibnya, pengorbanannya, titik nolnya ini kan Tuhan Yesus untuk bawa kita kembali kepada Allah. Ya, sama ini kisahnya Santo Thomas yang tadi kita ceritakan di sebelah kiri ini. Semuanya ini sudah aku berikan untukmu, sampai Tuhan Yesus bilang dalam dialognya. Engkau sudah membuat yang terbaik untukku, cerita tentang diriku, Thomas. Apa yang engkau mau daripadaku? Itu yang Tuhan Yesus bilang. Thomas bilang, semuanya ini yang sudah saya buat ini tidak ada gunanya ketika saya bisa berjumpa dan berbicara kepadamu ya Tuhan. Ini yang menjadi juga titik nolnya Thomas. Dia udah akhirnya sudah cukuplah giftedness-nya ini. Sudah cukup tulisan-tulisan mahakaryanya semua yang sudah dia buat. Ini waktunya untuk dia kembali kepada Allah. Di masa itulah dia sudah nggak menulis lagi. Thomas akhirnya dia benar-benar konsentrasi untuk menyiapkan dirinya kepada Allah. Ketika dia bisa berjumpa dengan Allah dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus yang disalib. Ya kan? Ini tadi saya katakan bagaimana Bunda Maria, Maria Magdalena di gambar yang sebelah kiri. Itu juga digambarkan oleh Fra Angelico, ada Santo Dominikus yang hidupnya di abad ke-12. Tapi justru itu Fra Angelico ya, pelukis dari Firenze, mau menghadirkan kita nih seorang juga Beato Fra Angelico, bagaimana dia menggambarkan kisah-kisah tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Orang Dominikan ya, dia ingin juga menghadirkan kita seperti Dominikus yang ada di situ. Dia gambarkan dia hidup di abad 13, Maria Magdalena dan Bunda Maria kan hidupnya pada zaman Tuhan Yesus udah 12 abad yang lalu, tapi dia mau menggambarkan Dominikus sedang ada di situ. Dia mau menggambarkan kita juga ada di situ. Bagaimana bisa melihat Tuhan Yesus yang hadir, yang wafat, yang mau berkorban. Inilah titik nol kita untuk bisa kita naik ya kembali kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Inilah yang mau diceritakan di situ, dari Allah kembali kepada Allah. Itulah inti ajaran Gereja Katolik yang buat saya jangan dibuat susah-susah, dibuat yang sederhana aja ya. Kalau kita terus di bawah kaki salib Tuhan, ya kita merasakan nyaman. Ini seperti akhirnya kan kita lihat gambarnya, komiknya si Martin de Porres ini sangat ya meneguhkan ya. Ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita kecewa, kita berdoa kepada Tuhan Yesus di bawah kaki salib Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, menyelamatkan kita. Kita merasa aduh damai, tenang ya. Dipegang kepalanya. Apakah kita bisa menghadirkan dalam
situasi-situasi kita seperti itu juga ya. Kita dinasehati, bisa mendengarkan suaranya, merasakan tangannya, mendengarkan suaranya, kita akhirnya bisa kembali segar. Ibaratnya itu oase, ibaratnya lari di padang gurun, kita dapat semangat, dapat air, dapat juga arah. Kanan lagi, sebentar lagi, kira-kira segini lagi, kasih minum lagi. Kita diberi, ayo kamu mampu, jalan lagi, lari lagi. Di sana garis finishnya kita merasakan seperti itu. Betapa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam kisahnya, salah satu pengalamannya ya kan, dia ini tiba-tiba ini Martin de Porres, ini bagaimana ya kalau udah segaris, sejalan, sehati dengan Tuhan, dia punya talenta berkembang, inilah yang membuat jadi buah-buah Roh Kudus itu berkarya. Kisahnya suatu hari ada dua penjahat ini datang ya kan ke biara. Martin de Porres ini lagi kerja, dia kan lagi di dalam biaranya, dia lihat ada dua penjahat ini datang, lari tunggang langgang, ketakutan, kebingungan. Lalu dia bilang, Martin, brother, tolong saya ini, saya diuber-uber polisi, saya nggak bisa buat apa-apa ini, saya, aduh. Martin bilang, tenang, kamu ada apa? Kenapa kamu diuber-uber? Kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, iya saya salah ini, saya penjahat. Jadi makanya sekarang kami diuber-uber mau ditangkap polisi. Janji sama saya. Dia bilang, saya mau tolong kamu. Tolong saya, bantu saya, brother. Saya mau bantu, tapi syaratnya cuma satu. Ya, dia bilang, bertobat setelah ini jangan berbuat lagi. Iya baik, saya mau, saya bertobat, saya nggak buat apa-apa lagi, saya mau jadi anak baik gitu loh. Oke, dia bilang, iya kan. Lalu kamu udah di sini aja samping saya. Mereka ketakutan ya kan, ngumpet gitu mereka itu ketakutan, mereka ngumpet. Lalu ada di situ sampingnya Martin, tiba-tiba datang itu polisi ini kan, periksa mana ini barang-barangnya. Saya tadi lihat ada dua penjahat datang kemari, tapi tiba-tiba kok nggak ada, dia nggak lihat apa-apa di situ. Nggak ada, di sini nggak ada apa-apa, kata Martin. Nggak ada orang datang kok, nggak ada orang masuk. Benar, di biara ini nggak ada siapa-siapa, hanya kami semua. Yang benar, tadi saya lihat ada dua orang, tidak ada. Dicari-cari nggak ada. Iya, akhirnya selamatlah dua orang penjahat ini sama Brother Martin. Dia bilang, jangan lupa harus bertobat untuk kembali kepada Allah di jalan yang benar. Itulah, makanya kamu diselamatkan oleh Tuhan. Dia bilang itu. Jadi lagi-lagi ini adalah suatu kisah ya, suatu kisah bagaimana ketika Martin diangkat menjadi seorang kudus, dia banyak orang menceritakan pengalaman-pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman miracles-nya ya dalam kehidupannya. Ini salah satu contohnya bagaimana dia yang punya kemampuan yang luar biasa ya, dia melayani, menolong supaya orang bertobat dan kembali kepada Allah. Ya udah, ini adalah bagian dari salib saya. Saya nyapu di biara, saya bersih-bersih di biara, buka pintu, namanya porter. Dia pokoknya pelayan-pelayan semua yang pekerjaan yang hina-hina dia jalanin. Ya udah, dia seperti memikul salib Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan dia untuk bisa sampai di garis finish, ya kan? Sekali waktu dia juga dimarahin, ya kan? Karena itu tikus-tikus banyak di biara. Disuruh pindahin, disuruh bunuh itu tikus-tikus dan kucing-kucing, menggerogoti itu rumah tempat dapur-dapurnya, ruang makannya. Ya dia mikir, dia berdoa, dan dia akhirnya bisa ajak juga bicara itu binatang-binatang, kamu jangan buat saya dimarahi terus, ya katanya. Saya akan kasih makan kalian, tapi setelah nanti ini saudara-saudara saya makan di biara. Jadi kamu jangan ada di dapur, jangan ada di sini, nanti saya akan kasih makan di situ. Akhirnya semuanya nurut sama dia. Ya itu yang saya bilang, segambar citra dengan Allah itu tidak hanya pada manusia, tapi juga pada binatang dan lain, itu punya kerendahan hati yang luar biasa. Itulah talenta kita itu dikembangkan, dibuahkan oleh Tuhan. Tadi kita lihat gambarnya, ya kan, lewat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang bekerja. Sarananya apa? Sakramen, ya. Sakramen ini ya kan dari bahasa Latin itu. Nah, jadi
Sakramentum, hal-hal yang berhubungan dengan yang kudus, yang ilahi. Istilah lain yang dalam kitab suci untuk menyebutnya adalah misteri. Ini ya. Jadi semuanya itu misteri, kehendak Allah. Itu bahasa Latin itu sakramentum, hal-hal yang berhubungan dengan yang kudus, yang ilahi. Supaya apa? Dengan kehadiran Roh Kudus kita bisa kembali kepada Allah, menghadirkan Allah. Nah, dalam arti luas, ini sakramen adalah tanda, sarana, keselamatan yang terlihat, ditangkap panca indera, lalu dilembagakan, diutuhkan, disempurnakan oleh Yesus yang dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat itu mengalir. Ya, jadi tanda, sarana, keselamatan. Kan manusia bilang, kalau saya tidak melihat, saya tidak percaya. To see is to believe, itu kata Thomas tuh, ya kan, Thomas Rasul. Kalau saya belum mencucukkan jari saya di atas lukanya di lambungnya, saya tidak akan percaya. Nah, itulah manusia. Kita semua hanya mengandalkan panca indera. Tapi untuk bisa beriman, 3 sumber iman, itu bukan to see is to believe, tapi to believe is to see. Kita percaya dulu, baru kita bisa melihat misteri Allah. Kita percaya dulu, itu kitab suci. Kita percaya dulu, itu tradisi, ajaran gereja, dan magisterium ini. Baru kita bisa melihat kehendak Allah. Itulah, makanya harus disatukan supaya kita tidak salah. Nanti salah sampai, garis finishnya malah jadi jauh, jadi lain, ya kan? Kalau mau sama, itulah, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, kata Tuhan Yesus. Jadi harus ikut Tuhan Yesus. Titik nolnya, Tuhan Yesus. Untuk baliknya, kita kembali kepada Allah, itu melalui juga Tuhan Yesus. Gerejanya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Siapa? Ya itu para rasul. Siapa yang mengganti para rasul? Petrus. Siapa pengganti-penggantinya? Ya kita sudah tahu, ya kan? Para paus. Ilahi diindikasikan oleh tanda yang diterima, ya kan? Membantu pribadi kita penerimanya untuk berkembang secara kudus. Kenapa secara kudus? Tadi saya bilang supaya kita dari Allah kembali kepada Allah, ya kan? Berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. Itu yang tadi yang saya bilang titik nol. Kita punya berkat, punya talenta. Syaratnya apa? Itu godliness. Godliness itu artinya apa? Itu artinya kita harus bisa melayani. Dengan apa? Amal kasih, pelayanan, dan kesaksian, banyak hal. Sakramen artinya adalah tanda dan sarana persatuan manusia dengan Allah. Ini yang tadi saya ingatkan kembali. Yang secara dasar itu misteri. Berhubungan dengan yang kudus. Supaya apa? Kita bisa balik titik nolnya. Kan dari Tuhan Yesus. Memberikan sakramen-sakramen. Supaya kita ada Roh Kudus, Roh Penolong. Sakramen-sakramen yang membawa kita kepada Allah. Ya. Jadi jangan lupa itu intinya. Supaya gampang. Ini jangan kita bingung. Sekarang saya mau jelasin di sakramen ini. Sakramen ini seperti kita manusia yang lahir sampai akhir. Ya. Dari lahir ini kita jasmani, senang, happy. Tadi saya bilang itu harapan. Nanti namanya siapa, mau jadi apa? Aduh, namanya ini Rudi, supaya jadi nanti pemain bulu tangkis Rudi Hartono. Iya kan? Kira-kira begitu. Nggak tahu itu orang tua yang kasih nama, saya juga nggak tahu, ya kan? Semuanya ada Emilia Susanto, ya kan? Masing-masing punya nama, kita nggak ngerti nih. Ada Teresia Juliana, ya kan? Ada Agus Kurniawidi, ya itu orang tua yang kasih nama, ya kan? Secara jasmani itu kita lahir, tapi kita kan bukan lahir secara jasmani. Tadi yang saya gambarkan adalah kita adalah hembusan nafas Allah. Kita makanya bisa hidup dari abu, dari tanah gitu loh. Kalau kita bukan gambaran segambar dengan Allah, mana bisa kita hidup? Justru kita dihembuskan nafas Allah, kita hidup. Jadi kita juga harus menghadirkan Allah. Ketika kita lahir, kita mengucap syukur kepada Tuhan, harus dimeteraikan menjadi anak Allah.
Itulah sakramen baptis. Lahir secara jasmani, kita lahir. Lahir secara rohani, kita dibaptis, terima sakramen baptis. Kenapa namanya inisiasi? Itu yang pertama kali kita hidup ya dapat 3 ini. Inilah 3 sakramen inisiasi. Yang pertama-tama kita terima sejak kita lahir. Ya kan, ini saya salahnya. Yang kedua itu kan kita pasti dikasih makan, kasih susu. Dulu saya masih ingat waktu adik saya tuh dia habis dari rumah sakit, dia cari kan di rumah sakit kasih susunya susu A, pasti dia sudah sukanya susu A, sampai kemanapun cari belinya susu A supaya ini adik saya ya kan bisa makan. Kalau nggak dia nggak mau makan, susah, nggak bisa sama yang lain. Apapun yang diminta untuk anak ya kan pasti diberikan supaya bisa bertumbuh, supaya bisa sehat, supaya bisa kuat secara jasmani. Secara rohani ya sudah dimeteraikan menjadi anak Allah. Kita ini kan ada badan lahir, ada roh, ya kan kita punya roh nih. Punya roh inilah yang juga harus kita pelihara. Mana yang kekal? Yang badan, yang jasmani nanti juga dari abu kembali kepada abu. Kalau yang rohani akan kembali kepada Allah nih. Jadi harus dijaga dengan baptis, dimeteraikan menjadi anak Allah. Dikasih makan, ya kan, santapan rohani. Makanya kalau udah kelas 4 SD itu maksimal tuh. Dulu saya kelas 3. Umur 9, umur 10, umur 11, orang tua jangan lupa harus kasih makan rohani anaknya dengan bawa komuni pertama. Karena kasihan, sudah dimeteraikan anak Allah, tapi rohnya itu kan jiwanya karena sudah dimeteraikan kan milik Allah, ya harus dipelihara, diberi titik nolnya. Jangan lupa ini tubuh Kristus, pengorbanan Kristus. Supaya apa? Supaya kita selamat sampai tujuan nanti. Kita terima tubuh Tuhan supaya kita sampai selamat, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Terima tubuh Tuhan Yesus. Ada orang yang waktu saya tugas di paroki bilang, Romo, kalau saya sih ya anak perempuan ini nanti aja deh dibaptis, terima komuni, saya duluan anak laki-laki. Kenapa? Saya bilang, ya karena kan nanti ikut suami, jadi ngapain lagi saya pusing-pusing. Yang penting sekarang saya kerja ikut gereja, tapi kalau nanti terima komuni ya dia duduk-duduk aja, nggak usah. Saya bilang lah, kamu terima sakramen perkawinan nggak? Terima dulu waktu menikah. Janjinya apa? Iya, jangan lupa janjinya bahwa anak harus didik secara Katolik, itu nomor 1. Jadi kamu kan ingin memberikan yang terbaik buat anak, iya kan? Iya Romo. Kamu kasih makanan yang susu yang terbaik yang dia suka, makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik secara jasmani, sekolah yang terbaik secara jasmani. Jangan lupa kamu juga harus berikan itu yang terbaik yang kamu percaya. Apa Romo? Ya, kamu percaya Tuhan Yesus. Masa buat kamu aja? Masa anak kamu biarin untuk dia pilih sendiri, orang nggak bisa milih, ya kamu harus pilihkan, harus kamu ajari, kamu harus temani dia. Kamu percaya yang terbaik ini, kamu percaya makanan ini yang paling enak, kamu kasih sama anak kamu. Kamu percaya ini paling bagus, kamu kasih sama anak kamu. Masa kepercayaan iman kamu nggak kasih sama anak kamu? Oh iya, Romo, saya lupa. Iya, itulah makanya sekarang jangan lupa ini anak udah kelas 4 ya kamu harus ajarin dia supaya dia dibaptis nanti komuni pertama, jangan ditungguin lagi karena mentang-mentang anak perempuan gitu kan. Jadi jangan lupa karena penting ini ekaristi, makanya ada misa streaming. Ya, itulah karena ini santapan. Ini kita makan aja 7 kali, 1 minggu 1 hari 3 kali, 1 minggu 21 kali. Itu yang normal pagi, siang, sore. Belum makan-makan yang lain. Masa ini terima komuni aja 1 kali 1 minggu kita suka absen, ya itu kan gampangnya begitu, bisa lapar dong secara rohani. Iya, itu kan kira-kira pakai nalarnya begitu. Makanya gereja Katolik ada misa tiap hari, bukan hanya hari Minggu gitu loh, tapi hanya setiap hari. Apa tujuannya? Sakramen Ekaristi supaya kita bisa kuat, sehat jasmani dan rohani, terima tubuh Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah gitu ya. Kan udah makan terus, kan harus 4 sehat 5 sempurna supaya kita kuat. Ada masanya, masa dewasa, ya kan masa dewasa tuh
Kalau biasanya ada yang umur 17 tahun, sweet 17, ada 16 tahun, macam-macam lah. Ini artinya bahwa tanda kedewasaan. Kita sudah terima, dicap jadi anak Allah dengan sakramen baptis. Kita juga terima ekaristi semakin hari semakin kuat, ya kan? Nah, itu makanya sakramen berikutnya tanda kedewasaan supaya kita dikuatkan dengan sakramen krisma. Ya, jadi setelah itu, ya kan, dalam prosesnya kehidupan kita, dalam lari, dalam perjalanan kita ini, dalam perjalanan kita juga ada sakit, kadang-kadang sakit pikiran, sakit hati, sakit macam-macam. Ya, kalau sakit secara jasmani itu yang paling gampang, perut sakit, kepala sakit, ya kan, macam-macam sakit. Kita pergi ke dokter. Pernah saya sekali waktu ke dokternya bilang, Romo, ini sih saya kan udah ngerti ya, udah tahu 99% lah ini berhasil operasinya. Tapi yang 1% ini Romo harus berdoa, 1%-nya adalah milik Tuhan. Saya sudah berikan yang terbaik, punya kemampuan yang terbaik, tapi tetap 1%-nya itu dalam operasi ada peran serta Tuhan. Romo tolong doa. Iya, benar-benar. Kalau Katolik, ya kan harus diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Apa maksudnya? Ini bukan kalau orang mau meninggal, itu salah pengertiannya. Itu dulu unction, sekarang kan udah ointment for the sick, ya kan, untuk orang-orang sakit. Pengertian yang sekarang adalah ini orang mau operasi aja, kalau umatnya ngerti ya minta sakramen pengurapan orang sakit sama pastornya. Ini saya masih ingat tuh di paroki saya, kalau umatnya ngerti dia mau operasi kecil aja dia minta untuk pengurapan orang sakit. Karena apa? Ini ketika kita sakit mau menghadirkan Allah supaya menemani kita yang sendirian, yang kebingungan. Jadi ada sakramen pengurapan sakit, sehat ataupun sakit, Allah itu hadir. Tanda dan sarananya Allah hadir lewat sakramen. Dari kita lahir sampai nanti kita berakhir, Allah selalu hadir, ya kan? Karena kan kita maunya yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, inilah sakramen. Apa? Ada materinya, ada formanya, ada alatnya yang kita bisa lihat, ada kata-katanya yang kita ucapkan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada kata-katanya pada waktu juga, Ekaristi, tubuh Kristus. Semuanya ada kata-katanya, ya kan? Itu formanya. Ada sarananya, ada materinya, pakai air, pakai minyak. Nanti kita bisa lihat lagi. Rudi, berapa menit lagi nih saya nih, Rudi? Udah 1,5 jam nih. Kira-kira berapa menit lagi? Sampai 10 menit lagi, Romo. Oke. Jadi saya bisa kebut nih ya. Iya. Siap-siap. Makasih, Romo. Ya, nah itu namanya sakramen penyembuhan, ya kan? Penyembuhan ada yang sakit secara jasmani, ada yang sakit secara rohani. Sakit secara rohani itu apa? Yang nggak bisa kelihatan kan, roh itu kan nggak bisa kelihatan tadi saya bilang. Berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan, ya kan? Jadi dosa itu nggak kelihatan, yang bisa lihat hanya Tuhan. Untuk itulah kita harus disembuhkan. Dengan apa? Sakramen tobat. Konsepnya seperti itu. Minimal jangan minimal setahun Natal dan Paskah. Tapi yang harus maksimal. Boleh nggak sering-sering? Boleh, nggak dilarang. Orang kita sering dosa kok, ya kan? Mana yang boleh berulang-ulang? Tuh sakit, penyembuhan boleh berulang-ulang tuh. Makan tuh boleh berulang-ulang ekaristi, ya kan? Tapi kalau krisma dan baptis ya cuma sekali, nggak bisa berkali-kali. Orang kita lahir cuma sekali kok. Orang kita mengalami sweet 17 cuma sekali kok, nggak berkali-kali. Itu untuk pengertian yang gampang. Untuk panggilan, kan untuk sampai tujuan kita dipanggil mau kemana nih? Mau lari? Mau bagaimana larinya? Mau jadi apa? Mau jadi awam? Mau jadi pastor? Nah itu larinya. Makanya sakramen imamat, sakramen perkawinan. Itu sakramen panggilan, kita dipanggil Tuhan mau bagaimana supaya kita sampai ke tujuan. Dari Allah, kembali kepada Allah. Kita dipanggil untuk apa? Sebagai awam, imamat, nah itu macam-macam ya kan. Nah, itulah artinya. Ini yang saya cuman kasih gambaran sedikit aja supaya bisa tentang apa itu materinya, air, baptis, formanya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Penguatan itu ada materi yang kelihatan, ada tanda Roh Kudusnya itu loh, yang forma itu kata-kata.
jadi resminya. Siapa yang mengucapkan ya harus yang resmi lah, pastor ya pastor, uskup ya uskup, ya kan. Nah, tobat tuh ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang forma itu tanda suara Allah hadir. Iya kan, jadi lengkap, ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita dengar. Karena masalahnya apa? To believe is to see. Lalu begitu. Sekarang dibalikin sama Tuhan Yesus. Ini loh, kamu lihat dan kamu harus percaya. Ada tandanya, ada kelihatannya, maka itu kamu bisa merasakan Allah hadir. Ya, pengurapan orang sakit, ada materinya, ada perkawinan, ya kan, ada tahbisan. Nah, itu macam-macam ya. Saya nggak lama-lama di situ. Intinya semua yang kita miliki ini, yang kita punyai ini, ajaran gereja ini, ya kan, itu adalah sukacita yang kita mewartakan. Ya, ajaran gereja ini adalah sukacita. Pewartaan adalah sukacita, sukacita adalah pewartaanku. Kenapa? Karena dari Allah kembali kepada Allah, gitu loh. Karena kita mau menjadi anak-anak Allah. Itu adalah sukacita, sukacitaku, ya kan? Itu sudah kita harus nyanyikan terus dalam hidup kita. Jangan kita bersedih. Karena kalau kita bersama dengan Allah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bingung, kita dituntun. Kecapean dikasih minum, kebingungan dikasih nasihat. Kalau kita mau tadi seperti orang kudus yang tadi, Martinus, ada di bawah kaki salib Tuhan, lihat salib Tuhan juga Yesus berkorban luar biasa buat kita. Jadi setiap peristiwa yang buruk, kekecewaan, keprihatinan, kekesalan, pengkhianatan, semuanya ini kekecewaan. Kita harus buat itu jadi kabar sukacita. Kita harus bingkai lagi peristiwa-peristiwa yang sedih ini dari kacamata yang rohani, kacamata yang bersama dengan Tuhan. Dengan menerima sakramen, ikutin ajaran magisterium, kita mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan, meniru teladan-teladan orang kudus. Wah, itu banyak sekali ya. Dengan berdoa, doa devosi, ada doa rosario, doa novena, itu yang membawa kita untuk dibingkai kembali. Ya, kita peristiwa-peristiwa yang jelek, peristiwa-peristiwa yang sulit, peristiwa-peristiwa yang berat, jangan kita terus malah membuat kita jadi nyasar, jadi salah arah, larinya jadi menjauhkan diri kita kepada Allah, bukan kepada Allah. Supaya kita bisa sampai di garis finish, kita harus bingkai kembali, kita dengarkan suara Tuhan supaya jadi sukacita, maknanya jadi berubah, ya kan? Dibingkai kembali, reframing, harapan memberikan kita sumber air kehidupan baru untuk mewartakan kabar gembira. Jadi ya joy, tanda sukacita apa? Tanda yang sempurna kehadiran Tuhan. Tadi salah satunya adalah dengan sakramen itu. Makanya kita harus terima, jangan kita malah kabur, malah takut. Datang kepada Tuhan, terima sakramen, mendedikasikan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini juga salah satu membuat kita bahagia. Percaya atau tidak, kalau kita bantu orang lain pasti buat kita happy. Enggak. Kalau kita bantu orang lain membuat kita kesal, menyesal, itu hati-hati. Kita harus pikir lagi, jangan-jangan ada apa nih? Kenapa kok jadi tambah marah, tambah kesel? Padahal kita bantu orang lain. Jangan-jangan setan berperan. Kita mesti hati-hati ya. Endingnya nanti kita juga mau begini seperti orang-orang kudus. Dari Allah kembali kepada Allah, di mana Yesus dan Bunda Maria telah menunggu kita untuk menyambut kita. Ketika kita wafat, ketika kita nanti juga kembali, kita pegang itu rosario di tangan kita. Supaya nanti dari bulir-bulir rosario kita sampai ke surga dengan doa-doa kita. Jadi jangan lupa berdoa sama Bunda Maria, nanti kita ditolong sama dia. Kalau kita pegang nanti rosario tapi kita nggak atau lupa berdoa, waduh sayang sekali ya. Supaya kita nanti jadi yang berbahagia untuk bisa kita dengan orang-orang kudus. Inilah tradisi, inilah juga dalam kitab suci dan juga dalam magisterium yang harmoni yang satu. Bahwa kita semua nanti kembali kepada Allah bersama dengan orang kudus, di mana kita bisa lihat teladannya nomor satu tuh, ada Bunda Maria di sebelah kanan yang menuntun kita, yang menemani kita untuk bisa sampai. Kenapa? Apa buktinya? Itu mukjizat pertama. Apa buktinya lagi? Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Apa buktinya lagi? Peristiwa Pentakosta. Ada Roh Kudus turun atas para rasul. Berkat siapa? Bunda Maria. Tanpa Bunda Maria,
Ya nggak adalah Roh Kudus, nggak adalah sakramen, orang para muridnya pada kabur, semua pada takut, ya kan? Bagaimana Bunda Maria perannya itu luar biasa, membawa kita untuk kembali kepada Allah. Makanya sangatlah wajar penampakan di mana-mana, di Lourdes, di Fatima. Tujuannya supaya apa? Dalam doa Fatima, ya kan? Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosaku. Terus, lindungilah aku dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Semuanya apa itu pesannya Bunda Maria? Dia mau supaya kita selamat kembali kepada Tuhan. Ini kan juga tadi saya bilang, akhirnya apa yang talenta, ya tukang sapu, kita punya kemampuan, karena kita tambahkan dengan karakter, dengan guideline serupa segambar dengan Allah, kita kembali menuju rumah Bapa di surga. Yang kita tinggal, yaitu yang jasmani, itu ya ada sapunya, ada rosario, kita tinggal. Tapi jiwa kita, ya kembali kepada Bapa di surga. Ini contohnya, ya kan. Ada jasmani, ini waktu zaman ya kan tahun kerahiman. Inilah contoh-contohnya yang kita bisa lihat untuk kita bisa menyeimbangkan, mengharmonikan jasmani dan rohani supaya ajaran gereja yang sudah ada itu enggak sia-sia. Nomor satu, memberi yang secara jasmani nih, memberikan makanan kepada orang lapar, memberi minuman kepada yang haus, memberi pelindungan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang di penjara, dan menguburkan orang yang meninggal. Ini 7 amal kasih secara jasmani yang udah ada panduannya buat kita. Kalau kita bisa menyeimbangkan, kita dikasih kehidupan jasmani, apa yang harus kita buat? Kita dikasih yang rohani, apa yang harus kita buat? Ini yang rohani, menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang belum tahu, menegur, memperingati orang berdosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang menyakiti kita, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan kita, dan berdoa untuk apa? Yang terakhir ini, keselamatan jiwa-jiwa. Orang yang hidup dan orang yang sudah dipanggil Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Dah, Ruth, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Sungguh luar biasa sekali penjelasan Romo, membuat kita semakin bangga akan gereja Katolik. Semoga hal yang sama juga boleh dialami oleh teman-teman. Dengan waktu yang terbatas, tinggal 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh Romo dengan presentasinya. Oke. Bagian besar, ya. Jadi mungkin tinggal satu nih Romo, yang belum, mengenai sabda Yesus pada Petrus untuk mendirikan gerejanya. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus yang mendirikan gereja Katolik sendiri? Apakah dengan demikian janjinya di Injil itu ditujukan secara eksklusif untuk gereja Katolik ini? Bagaimana dengan gereja-gereja non-Katolik dan agama-agama lainnya, terutama untuk janji keselamatan itu? Itu mungkin kalau Romo bisa jawab buat Ya. kita semua. Yang pertama kan kita bisa lihat memang Tuhan Yesus kan luar biasa ya. Buat saya itu yang harus kita teladani, bagaimana hubungannya dengan Petrus. Petrus yang mengecewakan, yang menyangkal dia 3 kali. Ya. Tapi setelah itu kan Petrus kebingungan. Bagaimana dia paling duluan ditanya, siapakah aku menurut kamu? Dia bilang Mesias, ya kan, luar biasa. Baru udah diangkat bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, karena itulah jawaban Roh Kudus, kata ya kan, itulah Allahku yang akan mengatakannya. Jadi benar-benar ketika itu segambar, secitra, godliness itulah suara Allah sendiri. Petrus mengatakannya. Tapi karena kita punya kelemahan, itu yang kita punya sakit, tadi yang saya katakan itu. Jadi makanya kita bisa berdosa, kita bisa menyangkal. Itulah makanya Petrus juga akhirnya menyangkal, ya kan, 3 kali pada waktu proses perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib itu di Golgota. Sampai ayam jantan berkokok, udah dibilangin sama Tuhan Yesus, nanti kamu sebelum jantan ayam berkokok, ya kan. Tapi akhirnya meskipun menyangkal 3 kali, Yesus mengatakan yang sama kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku.
gembalakanlah domba-domba. Yesus anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? Itu Yesusnya kalau kita kalau udah pada ngerti itu bahasa yang diucapkan itu kata-katanya Tuhan Yesus turunin tuh ya dari agape sampai filie. Itu dari cintanya yang kekal, cintanya yang utuh secara jasmani dan rohani. Tapi yang jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, aku mencintaimu. Cinta yang dijawab itu adalah cinta yang filia, yang manusia dan manusia, bukan manusia dengan Allah. Jadi padahal Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, ya kan? Apakah engkau mencintaiku? Dia cuma tanya, apakah Petrus engkau mencintai aku? Cintanya tuh cinta kepada Allah. Tapi Petrus 2 kali jawab, dia tanyanya agape, tanyanya apakah engkau mencintai aku sebagai Allah, sebagai Allah. Tapi Petrus jawabnya sebagai manusia 2 kali. Akhirnya yang ketiga, itu Tuhan Yesus tuh yang saya bilang rendah hati itu, turun down to earth untuk jawab jawaban yang akhirnya tanya jawaban yang supaya sama Petrus. Apakah engkau pilih aku, mengasihi aku sebagai manusia? Petrus akhirnya malu, ya kan? Dia menyangkal 3 kali, diampuni 3 kali, bahkan Tuhan Yesus turunin standarnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi inilah bagaimana ya kisah Tuhan Yesus yang mau mendirikan gerejanya di atas batu karang. Tuhan Yesus memilih Petrus yang kan untuk gembalakanlah domba-dombaku supaya digembalakan, supaya gerejanya di atas batu karang Petrus. Nah, kita sudah tahu ya kan bagaimana dalam sejarah gereja itu Petrus ya kan paus yang pertama digantikan oleh paus-paus yang berikutnya, itu ada sejarahnya. Bagaimana dengan yang lain? Ya pasti masing-masing lain punya versinya masing-masing. Saya tidak mau mengomentari. Tapi yang dekat itu pasti dekat dengan gereja-gereja timur ortodoks ya. Mereka juga punya pimpinan tertinggi sendiri, patriark atau paus lah istilahnya, yang mereka juga punya sejarahnya bahwa mereka ini adalah satu kesatuan dengan Petrus. Makanya kalau gereja Katolik Ortodoks, gereja Katolik Timur itu kan selalu didoakan tuh dalam jalan ibadat Jumat Agung supaya gereja-gereja Katolik Timur juga bisa bersatu dengan Barat, ya kan. Ini kan karena politik lah, ya kan, daerah Barat, daerah Timur berjalan sendiri, tapi mereka punya hubungan dengan Petrus. Gereja-gereja yang baru, ya saya nggak mau komentar kalau yang itu, ya. Itu masing-masing punya komentarnya masing-masing, punya kisahnya masing-masing. Yang saya mau tekankan bahwa gereja Katolik, ya nggak perlu diceritain lagi, ya kan. Dengan ada paus penggantinya Petrus dan juga para uskup yang menjadi pengganti para rasul untuk bisa melanjutkan karya pewartaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, mewartakan kabar sukacita. Apa sukacitanya? Supaya kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan karunia yang sudah diberikan. Apa itu? Ya para paus, bapak paus, dan juga para uskup, gembalakanlah domba-dombaku. Mereka jadi gembala-gembala kita. Mereka lah yang menjadi panduan untuk bisa kita ini kan, lewat paus ada magisterium, lewat para uskup mengganti para rasul kita bisa terima sakramen, dan kita juga bisa digembalakan sebagai anggota gereja. Itu Ruth, saya nggak mau komentar lainnya. Ya, terima kasih Romo. Tapi sangat jelas sekali. Jadi yang pasti gereja kita adalah gereja yang benar, gereja yang sah. Jadi kita ada di rute dan jalur yang benar. Kira-kira begitu Romo ya? Ya. Jadi kita on the right track. Oke, terima kasih Romo. Saya kira karena waktunya sudah habis,
Dan mohon maaf teman-teman, jadi kalau yang ada yang mau nanya, sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi dan sebagian besar memang dari beberapa pertanyaan sudah masuk ke saya, itu sudah dijawab dengan jelas di presentasi Romo yang sangat luar biasa. Semoga dengan ini semua kita menjadi lebih yakin, lebih mantap lagi, jadi kita lebih jelas lagi, dan kita tidak ragu-ragu lagi bahwa memang kita ada sekali lagi ada di jalur yang benar, di track yang tepat. Semoga kira-kira demikian. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari Ko Irwan. Terima kasih aja saya ucapkan untuk ke Romo Andre untuk bimbingannya kepada umat CIC Campbelltown. Itu aja, Ruth. Ya, terima kasih Ko Irwan. Baik Romo, saya rasa kita cukupkan di sini untuk pengajarannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas Romo, sungguh luar biasa sekali pengajarannya. Sebelum kita masuk ke berkat penutup, mungkin Romo akan men-sharingkan suatu proyek untuk yang membutuhkan dana untuk di paroki Romo mungkin. Saya nggak siap gambarnya, Ruth, belum masukin. Tapi intinya ya saya sekarang tugas di Pontianak, membantu Bapak Uskup, ya di Keuskupan Agung Pontianak, di mana ada salah satu karyanya adalah seminari, ya kan, menengah Nyarungkup, dan persekolahan di sana. Itu aja yang saya pikirkan sekarang, di mana butuh untuk juga pendampingan, pembinaan, dan juga ada beberapa gedung-gedung sekolah yang saya harus pikirkan dan harus perbaiki. Karena itu tugas saya. Itu aja, nanti saya ininya kasih kamu, Darut, nggak bawa, saya belum, konsentrasi saya nggak ke situ, malah mikirin yang ini gimana saya menyampaikan supaya bisa lebih baik. Malah itu saya nggak iniin. Itu intinya saya, kalau memang ada yang mau membantu, ya nanti minta tolong untuk bantu saya supaya bisa ya calon-calon imam dan juga kaderisasi untuk umat-umat di pedalaman lewat pendidikan persekolahan Nyarungkup dan juga sekolah-sekolah yang ada di sana untuk bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu aja saya. Ya. Siap Romo. Nanti ada tambahan sedikit, ada permintaan dari teman-teman katanya punya, kalau ada video dinyalain mau di foto bareng katanya. Siap. Sebelum berkat ya. Iya. Iya. Udah? Belum, mungkin ada tambahan lagi. Ya, yang mau sisir. Sisir dulu. Sisir dulu. Ini ada yang nebeng satu dari bawah, atau muncul di atas. Sebentar. Udah mau pasang. Udah semua belum ini? Halo, kok nggak bisa ya kameranya? Ya, ditunggu. Gimana caranya? Kameranya di-on-in. Kameranya di-on, coba. Nggak bisa, udah start nggak mau. Terus ditunggu sampai jam 11. Udah ditinggal aja, it's okay. Ya. Saya coba sekarang dulu ya, nanti kalau ada yang tambahan yang lain, boleh nyusul. Pasang action. Satu, udah ini. Oke, gimana saya bisa langsung share nggak filenya di sini? Oke, kita tutup dulu. Oke. Saya akan share screen untuk penutup. Nanti saya berkatnya juga share screen ya, Ruth. Iya, nanti sudah saya siapkan, Romo. Ya. Maaf, salah.
sebentar, maaf. Baik, untuk persembahan kasih dapat ditransfer ke BSB 062185 dengan account number 109199932 atas nama CIC Campbelltown. Nanti yang untuk Romo, yang untuk pelayanan Romo di Pontianak juga bisa ditransfer ke sini. Nanti kita bisa minta tolong tapi ditandain dengan keterangan Pontianak gitu. Jadi waktu mentransfer dikasih keterangan Pontianak. Itu nanti spesial akan dikumpulkan untuk Romo. Dan nanti juga akan diberikan rekening khusus yang rekening di Indonesia untuk ditransferkan langsung ke rekening di Pontianak. Demikian. Untuk pengumuman, persekutuan doa karismatik Katolik CIC Campbelltown untuk yang berikutnya akan dilakukan secara Zoom tanggal 24 April 2021 mengenai pembicara dan temanya akan menyusul. Kemungkinan kedua, teman-teman yang berminat untuk bergabung di dalam pelayanan, mungkin ada yang suka menyanyi atau suka IT, musik dan sebagainya, bisa dapat menghubungi Saudari Lili dan Lani yang nomor teleponnya ada di brosur. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Romo untuk berkat penutup. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum berkat penutup. Ya, ini saya mau kita diingatkan lagi. Tadi kita pelajari ya, kita mau kembali kepada Allah. Dari Allah diciptakan, titik nolnya adalah Tuhan Yesus, dan kita mau kembali kepada Allah, supaya dekat kepada Allah dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita mau berdoa lewat berkat peminikan ini, kita doakan. Baru nanti saya berkat penutupnya. Kita bisa lihat doa ini yang melibatkan ada Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan kita menggunakan seluruh panca indera kita, to see, to believe itu justru salah. Kita justru harus kita percaya, maka kita bisa melihat. Maka dengan menggunakan seluruh panca indera kita, akhirnya bagaimana supaya kita membawa kita kembali kepada kerajaannya. Marilah kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita, dan kita mau mohon berkat penutup. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberikan kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan membawa kita ke kerajaannya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, saudara-saudariku yang terkasih, dan semua orang yang kita doakan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan, dan kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Romo, terima kasih semua teman-teman.